Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Nurlela dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja ke bagian yang pertama. Bagian yang pertama yaitu RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan UPTD SD Gunung Sari. Kelas 1 semester 1. Tema 6, Lingkungan Bersih, Sehat, dan Asri. Mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup. Alokasi waktunya 5 kali 35 menit. Lalu di bagian awal itu ada kompetensi inti atau KI. Nah, di sini ada 4 KI. Ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Isinya seperti yang bisa dilihat. Silakan dibaca ya. Selanjutnya, bagian B ada kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi PLH. Kompetensi dasarnya 3.1, mengidentifikasi kebersihan di rumah dan di sekolah. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya ada 2 poin. Yang pertama ada menjelaskan manfaat melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Yang kedua, menjelaskan fungsi berbagai alat kebersihan ya. Di kompetensi dasar itu ada 4.1. 4.1-nya itu isinya mempraktekkan pola hidup bersih dan sehat di rumah dan di sekolah. Di indikatornya itu ada 1 ya, ada 1 poin, yaitu menerapkan hasil pengamatan tentang mempraktekkan pola hidup bersih dan sehat di rumah dan di sekolah. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dengan pengamatan, siswa mengidentifikasi melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Yang kedua, setelah pengamatan, siswa mampu menerapkan hasil pengamatan tentang mempraktekkan pola hidup bersih dan sehat di rumah dan di sekolah. Bagian D itu ada materi pokok. Yang pertama, materi pokoknya itu kebersihan dan kesehatan di rumah. Yang kedua, kebersihan dan kesehatan di sekolah. Yang ketiga, ada praktek melakukan kebersihan di rumah dan di sekolah. Selanjutnya, yang poin E, metode pembelajaran. Pendekatan pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik. Metode pembelajarannya yaitu percobaan, simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Lalu poin F ada media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Kalau medianya itu beberapa gambar benda berupa alat kebersihan seperti sapu, pelan, sapu lidi, dan lain sebagainya. Yang kedua itu bahan ya. Bahannya itu beragam jenis alat kebersihan yang ada di rumah atau di sekolah. Selanjutnya ada multimedia atau video pembelajaran yang berupa audio visual. Selanjutnya, sumber belajarnya bisa dari buku guru dan buku siswa kelas 1, tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Kurikulum 2013 revisi 2018. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Budaya mengenai pendidikan lingkungan hidup di SD kelas 1. Selanjutnya poin G, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembukaan yang pertama ya. Yang pertama, itu kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah satu orang siswa. Yang ketiga, siswa difasilitasi untuk bertanya jawab, pentingnya mengawali setiap kegiatan dengan doa. Selain berdoa, guru dapat memberikan penguatan tentang sikap syukur. Yang keempat, mintalah salah satu siswa untuk memeriksa kerapian diri. Yang keempat, mintalah siswa untuk memeriksa kerapian diri dan kebersihan kelas. Yang kelima, siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Yang keenam, siswa menyimak penjelasan guru tentang pentingnya sikap disiplin dan tanggung jawab yang akan dikembangkan dalam pembelajaran. Yang ketujuh, sebagai kegiatan pembuka, siswa secara berpasangan dapat dimintai untuk menceritakan kembali pemahaman mereka tentang beberapa fungsi alat kebersihan.
Nah, itu membutuhkan waktu atau alokasi waktunya sekitar 10 menit saja. Selanjutnya untuk kegiatan inti, yang pertama biasanya guru meminta siswa mengamati gambar kebersihan yang ada di sekolah ataupun di rumah. Yang kedua, guru meminta siswa menceritakan cara-cara hidup bersih di rumah dan di sekolah. Yang ketiga, guru meminta siswa untuk mendiskusikan cara hidup sehat di rumah dan di sekolah. Yang keempat, siswa menjelaskan cara hidup sehat di rumah dan di sekolah. Yang kelima, guru membagi beberapa kelompok menjadi 3 kelompok terdiri atas 4-5 orang tiap kelompok dan ditugaskan untuk membersihkan kaca, lantai WC, dan meja guru, serta siswa membuang air yang tergenang serta kaleng-kaleng bekas dikubur dengan menggunakan peralatan kebersihan yang tersedia di sekolah. Nah, kegiatan inti itu membutuhkan alokasi waktu sebanyak 150 menit. Selanjutnya kegiatan penutup. Kegiatan penutupnya itu biasanya guru dan siswa melakukan kegiatan refleksi dengan memberikan pertanyaan mengenai materi yang sudah dipelajari atau dijelaskan oleh guru. Selanjutnya yang kedua, siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran tentang cara-cara hidup bersih dan sehat, manfaat melaksanakan pola hidup bersih dan sehat, serta akibat jika tidak melaksanakan hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, siswa menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, termasuk menerima penjelasan tentang sikap, kegiatan, kebersihan lingkungan, baik di rumah dan di sekolah. Yang keempat, siswa menyimak cerita motivasi tentang pentingnya sikap peduli terhadap lingkungan. Yang kelima, siswa melakukan kegiatan untuk menjaga kebersihan kelas. Yang keenam, kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin salah seorang siswa. Nah, itu biasanya membutuhkan alokasi waktu selama 15 menit. Untuk poin hanya di RPP itu penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga penilaian keterampilan. Nah, penilaian ini tekniknya bisa tes lisan, tertulis, dan pengamatan atau observasi. Nah, pedoman penilaiannya bisa dilihat ya. Kami sertakan di PPT bernarasinya. Silakan dicek. Keterangannya kalau A itu sangat baik, B itu baik, C itu cukup, D itu kurang, E itu sangat kurang. Untuk instrumen evaluasinya itu bisa berbentuk soal pilihan ganda atau soal esai. Karena kan masih anak SD kelas 1 ya. Nanti soal-soalnya juga kami sertakan di PPT bernarasi. Silakan dicek. Cukup sekian penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.